Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, bahkan tinggal di dalam kami. Pagi hari ini Tuhan, biar kami boleh jadi pribadi yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau dibentuk, kami mau diajar, kami mau hidup makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau bekerja dengan bebas pagi hari ini. Kami percaya banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, diubahkan kehidupannya. Karena Roh Tuhan yang senantiasa bekerja melalui kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat teman-teman Freedom Next Gen Worship. Aduh kurang keras, keren gak? Keren gak? Di tengah jadwal mereka yang padat merayap super ya, kayak kita mau janjian aja susah banget gitu. Karena mereka padat banget jadwalnya, benar-benar padat, lebih padat 2 kali lipat dari Pastor Mike kayaknya deh ya. Dan menyenangkan sekali bahwa hari ini kita ada di rumah Tuhan bersama-sama dengan Freedom Next Gen. Hari ini masih dalam tema gereja, Chosen ya, bulan Mei, dan ini adalah minggu yang terakhir. Wow, cepat sekali. Tentunya hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Fiona. Tapi spesial hari ini nggak sendirian, selain dengan Roh Kudus tentu saja. Tapi hari ini saya mau menyambut teman saya yang hari ini dia debut pertama kali untuk memberitakan firman Tuhan walaupun udah keringetan, udah latihan, gemeter, doa pagi, siang, sore, malam gitu ya. Hari ini datang juga akhirnya, dan without further ado, with a big round of applause, please welcome Muhammad Ali Agusto. We want Gusto. Oke semuanya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelumnya mau dengar dulu suaranya anak Next Gen mana nih, boleh? Oh banyak banget. Oke, sebelumnya ada fotonya. Perkenalin, nama aku Ali Agusto. Aku udah bergabung di gereja ini dari tahun 2012, waktu kita masih di Zona Topaz. Saat ini aku dipercayakan melayani sebagai leader Next Gen Youth bersama teman-teman yang melayani hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita baca di kitab Yeremia 1 ayat 5. Ada slide-nya? Oke. Kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima menyebutkan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Pertama-tama, aku punya pertanyaan yang sederhana. Di sini ada nggak Bapak Ibu yang masih ingat bagaimana waktu keadaan di dalam kandungan? Ada Bapak Ibu? Nggak ada ya? Mungkin ada yang masih ingat kayak di dalam kandungan dekat ginjal atau dekat usus gitu? Nggak ada ya? Oke, berarti kita sepakat nggak ada ya? Artinya, tidak ada satupun kita yang bagaimana tahu proses itu terjadi. Namun ada pribadi yang mengenal kita pada saat itu, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan berkata di situ apa? Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Artinya apa? Sebelum kita mengenal diri kita sendiri, Tuhan sudah mengenal kita terlebih dahulu. Sebelum orang tua memberi nama kepada kita, Tuhan sudah mengetahui siapa kita. Sebelum kita memiliki keberhasilan maupun kegagalan, Tuhan juga sudah mengenal hidup kita. Poinnya adalah Tuhan mengenal kita sebelum kita mengenal diri kita sendiri. Setuju Bapak Ibu? Oke. Selain Tuhan mengenal, Tuhan juga menciptakan kita secara unik. Unik artinya, dengan kekurangan dan kegagalan saya, bahwa saya adalah satu-satunya. Tidak ada Gusto lain selain di dunia ini. Oke? Sepakat Bapak Ibu?
Begitupun juga Bapak Ibu. Bapak Ibu juga satu-satunya di dunia ini dengan segala kekurangan dengan segala kekurangan dan kegagalan yang Bapak Ibu miliki. Kita memiliki latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, bahkan pergumulan yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang sama, yaitu apa? Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang merupakan sebuah kebetulan. Sepakat? Kita adalah bukan produk massal yang dibuat secara sembarangan. Kita bukan produk sebuah pabrik yang diciptakan kayak lahir manusia, enggak. Tapi kita dibentuk secara pribadi oleh Tuhan. Di sini aku tulis, Dia memperhatikan kita satu per satu. Dia merancang hidup kita satu per satu. Dia mengerjakan hidup kita satu per satu. Artinya apa? Kita di sini tidak bisa menjadi orang lain. Artinya, aku nggak bisa jadi kayak Karangga. Dan Karangga pun nggak bisa menjadi aku. Karena kita ya satu-satunya doang. Kita tidak usah berusaha menjadi orang lain, tetapi fokus ke diri kita sendiri dan mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Setuju? Setuju. Aku ngambil kutipan ini dari Pastor Cornelius Wing, pernah berkata, kita adalah karya seni Tuhan yang bernuansa masterpiece. Masterpiece di sini tuh artinya karya terbaik yang dibuat dengan perhatian, ketelitian, dan tujuan yang jelas. Kalau Bapak Ibu pernah ke pameran seni, terus ngelihat ada sebuah karya seni yang benar-benar detailnya, detail banget, itu tuh diciptainya tuh kayak perlahan-lahan, detail, dan benar-benar kayak ada tujuannya. Seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu pun diciptakan juga dengan perhatian, ketelitian, dan tujuan yang jelas. Kita adalah mahakarya Tuhan dibentuk oleh tangannya. Dirancang secara khusus, diciptakan dengan tujuan yang khusus. Oke, poin di sini adalah kita yang terbaik, yang dibuat dengan perhatian, ketelitian, dan tujuan yang jelas. Namun, namun seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang hebat. Seringkali orang berpikir yang dipakai Tuhan itu hanya orang yang sempurna, orang yang tidak pernah gagal, orang yang tidak pernah takut. Padahal Alkitab menunjukkan sudut pandang yang lain. Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, tetapi Tuhan memilih orang yang mau dibentuk. Bahkan yang aku kasih di sini juga ada tokoh-tokoh Alkitab yang secara Musa punya ketakutan, Gideon memiliki keraguan, Yeremia merasa dirinya terlalu muda, Daud diremehkan oleh keluarganya, Petrus pernah gagal dan menyangkal Yesus. Tetapi mereka punya satu persamaan, yaitu mereka bersedia dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Dan perjalanan mereka tidak berhenti hanya pada saat dipilih. Semakin mereka memahami bahwa mereka dipilih Tuhan, semakin mereka mengerti tujuan dan hidup mereka. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kita akan mulai memahami bahwa hidup ini bukan sekedar untuk diri kita sendiri. Tetapi ada rancangan, ada panggilan, ada tujuan ilahi yang Tuhan sudah persiapkan sejak semula. Karena kita dipilih bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oke, di sini aku juga percaya bahwa anak next gen kalau ngomongin soal identitas itu udah paling jago. Oke. Pokoknya 80% anak next gen kalau diomongin soal identitas jago banget. Kita tahu kalau mereka tuh kita dikasihi Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita adalah masterpiece Tuhan. Tetapi tentu kita nggak berhenti sampai situ. Semakin kita mengenal identitas kita di dalam Tuhan, semakin kita harus memahami bahwa ada rancangan, maksud, dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita dipilih bukan hanya untuk mengetahui siapa diri kita, tetapi dipilih untuk menggenapi tujuan Tuhan.
Saya emang orangnya agak keingetan ya. Kebetulan ternyata di panggung sinarnya juga panas juga. Ternyata sepanas ini di panggung. Oke. Poin. Oke. Berarti poinnya adalah kita dipilih untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan sebelumnya. Di ayat Efesus ayat 2 sampai 10, di situ berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahkan di sini dibilang, Tuhan tuh nggak cuma mengenal Bapak Ibu Saudara, tapi di sini juga dibilang supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika Alkitab berkata mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya, itu bukan berarti Tuhan membuat kita seperti robot yang tidak punya pilihan. Maksudnya adalah Tuhan sudah memiliki rancangan, panggilan, dan kesempatan untuk melakukan kehendaknya yang telah Dia sediakan bagi setiap orang percaya. Artinya hidup kita tidak berjalan tanpa arah. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu untuk kita kerjakan. Sama seperti Tuhan mempersiapkan Musa untuk membebaskan Israel, Tuhan mempersiapkan Esther untuk menyelamatkan bangsanya, Tuhan mempersiapkan Petrus untuk mengembalakan jemaatnya. Mereka dipilih untuk tujuan tertentu. Dan setiap mereka harus melewati proses pembentukan. Sebelum masuk dalam tujuan Tuhan, begitu juga dengan kita. Mungkin bentuk panggilan kita berbeda-beda. Tetapi semua kita dipanggil untuk mengendapi tujuan Tuhan. Kemarin juga saya dapat dari Pastor Cornelius yang dia pernah bilang, kalau karena itu tugas kita adalah menemukan di mana tempat kita. Di sini Pak Cornelius bilang kalau karena kita adalah garam dunia, kita perlu mengidentifikasi titik asin di mana kita menjadi efektif dalam melayani Tuhan dan mengerjakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita perlu menemukan di mana Tuhan mau memakai hidup kita secara maksimal. Karena ketika seorang menemukan tempat yang Tuhan siapkan baginya, hidupnya mulai berdampak, pelayanannya mulai efektif, dan hidupnya mulai menghasilkan buah. Nah, setelah yang aku ngomongin, pertanyaan terbesarnya adalah, lalu bagaimana kalau kita gagal? Jadi setelah tadi aku bahas tentang mengenal rancangan Tuhan, pertanyaannya adalah, lalu gimana kalau kita gagal? Bentar, ambil nafas dulu guys. Susah juga. Oke, aku masuk poin selanjutnya. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kalau kita gagal? Aku pun juga pernah gagal, kita di sini juga pernah gagal. Kadang setelah mendengar tentang tujuan dan rancangan Tuhan, ada orang yang mulai bertanya dalam hatinya, tapi gimana kalau saya gagal? Mungkin ada yang merasa sudah pernah jatuh, pernah kecewa, pernah salah ambil keputusan, pernah jauh dari Tuhan, atau merasanya hidup berantakan. Mungkin terkadang hidup nggak sesuai sama ekspektasi kita, jadi lalu muncul pertanyaan, apakah Tuhan masih bisa memakai saya? Dan kabar baiknya adalah Alkitab penuh dengan orang gagal yang tetap dipakai Tuhan. Oke? Di sini aku mau jelasin, Petrus pernah gagal. Petrus orang yang satu-satunya yang sangat dekat sama Tuhan Yesus, tetapi Petrus juga orang yang pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bayangkan murid yang sedekat itu pun justru pernah gagal di paling penting. Tetapi Yesus nggak buang Petrus. Tuhan memulihkan Petrus, dan setelah dipulihkan, Petrus dipakai secara luar biasa untuk mengembalakan jemaat dan memberitakan Injil. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kegagalan bukan akhir dari tujuan Tuhan. Oke, contoh berikutnya adalah Daud. Daud juga pernah jatuh. Daud dipilih menjadi raja, tetapi Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Ia membuat kesalahan besar. Namun ketika Daud dengan hati yang hancur dan bertobat, Tuhan memulihkannya. Bukan berarti Tuhan menganggap dosa itu ringan.
Tetapi itu menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan telah lebih besar daripada kegagalan manusia. Gagal, bukan tadi, gagal. Panas banget. Bukan berarti begitu kita gagal, lalu Tuhan menghapus tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan berarti kalau kita gagal, oke semuanya selesai, oke game over. Bukan berarti ya gengs. Tapi semakin kita, padahal seringkali kegagalan justru menjadi tempat Tuhan membentuk karakter kita. Thank you guys. Kegagalan bisa mengajarkan kerendahan hati, ketergantungan kepada Tuhan, dan membuat kita semakin dewasa. Tuhan tidak mencari manusia yang tidak pernah jatuh, justru Tuhan mencari orang yang mau bangkit dan terus dibentuk. Yang bahaya tuh guys bukan gagalnya sebenarnya, tapi saya nggak enak nih yang nganterin Pak Komek langsung. Yang bahaya tuh bukan gagalnya guys, tapi menyerah. Semua orang tuh bisa gagal, tetapi jangan tinggal di dalam kegagalan. Karena apa? Karena Tuhan masih sanggup memulihkan hidup kita. Kalau kegagalan aja bisa jadi batu sandungan, berarti kegagalan pun bisa jadi batu loncatan untuk kita semua. Di sini malah saya yang kaget. Artinya apa? Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Bukan berarti kita gagal lalu kita ditinggal Tuhan, enggak. Tapi Tuhan tetap setia, ada di dekat kita. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24 berkata, ada ayatnya, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang akan menggenapinya. Kadang kita merasa nggak mampu, belum siap, masih banyak kekurangan. Tetapi kabar baiknya, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Karena Tuhan sudah memulai pekerjaannya dalam hidup kita. Dia juga yang akan memperlengkapi, membentuk, memimpin, dan menggenapi tujuannya di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah tetap mendengar suara Tuhan, taat dan berjalan bersama Dia. Karena orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya adalah orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Oke? Hening ya? Aku juga berdoa untuk anak-anak Next Gen di ruangan ini. Aku cuma berdoa untuk di segala kegagalan anak Next Gen, di segala kebingungan anak Next Gen, kalau perlu tahu kalau Tuhan juga tetap ada di situ. Tuhan juga setia di situ. Bahkan Tuhan ingin kita bangkit dari situ. Oke? Di sini aku pengen tutup dengan Yesaya 43 ayat 1 yang ke B. Yang B, 43 ayat 1B. Yesaya 43 pasal 43 ayat 1 sampai B. Di sini janganlah takut, aku telah menembus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan aku. Amin. Gusto selesai, Tuhan Yesus memberkati. Cek, keren banget ya Kakak Gusto ya. Kayaknya udahan aja sih daripada jadi lemes gitu ya. Keren banget gak Kakak Gusto? Kita kasih minum dulu ya, kasihan ya. Hamba Tuhan harus dilayani juga yang ini. Terima kasih Bapak Pendeta Ali Agusto ya. Katanya kita semua dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik dan mengerjakan rencana Allah. Udah ya sampai situ ya. Bapak Ibu ingat ya itu ya. Gagal nggak jadi soal, kata Gusto. Aman aja, gagal nggak jadi soal. Kegagalan kita tidak menggagalkan rencana Tuhan dan tujuan Tuhan atas kita. Tapi ini lucu. Lucunya adalah kita lebih sering mempercayai
suara-suara yang bilang, ngapain sih lo ikut-ikut pelayanan? Macam suci aja hidup lo. Benerin aja dulu hidup lo, kalau udah suci, udah bener, udah layak, baru join pelayanan. Baru lo bisa ngerjain apa yang Tuhan mau dalam kehidupan lo. Hidup aja gak becus, berani-beraninya ngaku bilang punya panggilan Tuhan dalam hidup. Saya ingin tanya sama Bapak, Ibu, semua yang saudara-saudara yang ada di sini gitu. Kira-kira nih, sampai kapan kita mau sibuk beres-beres sampai hidup kita benar-benar benar dan suci dan layak? Ya, tanda tanya, ting gitu. Kira-kira, ini pemikiran saya, apakah Bapak, Ibu dan saya cukup umur gitu, umurnya cukup untuk bisa benar-benar suci baru boleh melayani Tuhan dan menjangkau jiwa bagi kerajaan Allah? Itu menjadi satu pertanyaan yang seharusnya kita pikirkan berulang-ulang. Takutnya sih umurnya gak keburu gitu ya, jadinya habis itu udah keburu pulang ke sorga baru pengen pelayanan, kan agak telat ya gitu ya. Jadi untuk itu kita baca bersama-sama surat Om Paul. Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Boleh kita baca bersama-sama deh ya. Atau bagi dua. Yang ayat 9 itu teman-teman yang cewek. Yang ayat 10 yang genap itu yang teman-teman yang cowok. Oke, siap? Jangan keburu ngantuk ya. Oke, 1, 2, 3. Kami tiada berhenti-henti berdoa. Ayat 10. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Terakhir. Ini, ayat ini setelah aku baca, ini ibarat antidot atau apa sih, obat penawar ya gitu ya kalau di dunia-dunia Harry Potter. Dari semua kebingungan dan keraguan-raguan kita. Bagian firman Tuhan di atas menerangkan dan menegaskan bahwa tidak sepantasnya kita mengecilkan dan mengerdilkan kuasa pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Once and for all, kita semua dilayakkan oleh Kristus sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus siapkan untuk kita kerjakan. Apa sih? Memuridkan semua orang, dimanapun tempatnya, apapun sarananya, dan yang pasti targetnya harus manusia. Aku dapat buku kemarin dari Moses, dari bukunya Pastor Victor tentang Fathering Generation. Ada 4 langkah praktis yang terambil dari Lukas 10 ayat 5-9 yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk murid-muridnya lakukan. Dan sampai hari ini hal itu sangat relevan untuk kita juga bisa lakukan. Kita mau belajar sama-sama ya, 4 langkah praktis. Semuanya B. Jadi 4B ya, supaya mudah diingat. Yang pertama, ini mudah tapi males biasanya. Berdoa ya. Lukas 10 ayat 5 bilang, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Doa membuat kita terhubung sama Tuhan. Percaya gak sih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kalau doa kita itu membangun sesuatu, tema gereja ini kan build ya. Kalau kita mau membangun sesuatu, kita perlu berdoa. Doa bekerja pada dimensi yang berbeda. Kalau kita pengen lihat perubahan, mulai dengan doa. Pastikan apa yang kita kerjakan itu sama dengan hatinya Tuhan. Jangan suka-sukanya kita karena kita maunya keren, jadi kita cuma lakukan hal-hal yang keren.
Giliran suruh bersih-bersih gereja nggak mau, katanya kurang keren. Karena cuma Tuhan yang tahu histori kemarin, kondisi hari ini, bahkan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kita nggak tahu, sehingga kita perlu berdoa. Jadi please, ini untuk saya dan untuk kita semua yang ada di sini. Jangan kita so tahu ya, stop sotoy. Tetap bergantung kepada Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Itu B yang pertama. B yang kedua, bergaul. Kita mau belajar untuk menjadi teman. Lukas 10 ayat 7. Let's not just be friendly, but be friends. Be friendly sih bisa lah dengan senyum. Hai, kayak gitu kan ya. Tapi dalam hati nyebelin juga ya dia gitu. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang sering kita warnain tuh soal amanat agung, Tuhan Yesus mengatakan pergilah. Ternyata tidak terlalu penting untuk kita kebanyakan kumpul-kumpul di gereja, fokus ngumpulin orang di dalam gereja, apalagi ngegeng di dalam gereja. Ternyata ketika kita bergaul di luar gereja, mungkin kita selain di gereja kita juga bergaul, mengenal baik setiap jiwa, makan bareng, main game bareng kalau anak-anak next gen. Main PS gitu ya, nyewa ruangan terus main game bareng gitu. Itu menentukan pertumbuhan pelayanan generasi. Semakin kita kenal, komunikasinya gak canggung. Aku ngomong sama Gusto gak perlu kayak yang mulia Ali Agusto, kan gak perlu kayak gitu ya kan, Gusto kayak gitu kan. Jadi gak canggung, udah pasti akan ada keterbukaan dan kemampuan kita untuk memberikan jawaban yang akurat atas kebutuhan yang ada. Nah, emang gak mudah bergaul dengan yang gak seumuran atau misalnya beda kesukaan kayak gitu ya. Banyak hal yang harus dipelajari dan disesuaikan gitu. Saya mungkin gak belia-belia amat gitu ya. Walaupun 6 bulan terakhir pipi makin tembem kayak Eci sama Ital gitu ya. Tapi sulit juga loh jujur nyambungnya gitu dengan younger generation. Tapi dengan segala keterbatasan, saya mau belajar berkomunikasi dengan mereka gitu. Bahkan menyediakan waktu, bonding time, makan empal gondrong gitu kan ya. Di tenda-tenda gitu, seru banget gitu. Untuk bonding sama teman-teman youth dan teens. Gak hanya saat ibadah, gak cuma pas event khusus, gak cuma pas di gereja doang. Tapi waktu dimana kehidupan sehari-hari itu berjalan. Seperti menjaga streak TikTok. Dengan geng saya yang sebelah sini, strik kita berapa paling banyak? 400, oke. Kemudian saya harus update kemampuan dance challenge TikTok. Supaya kita bisa setoran setiap minggu siang ya. Kalau ada yang lihat saya tiba-tiba gini, atau gini. Nah itu udah latihan dari 3 hari sebelumnya. Mereka udah kirim tuh link TikTok yang ini ya besok kita bikin. Dan itu itu sesuatu hal yang saya lakukan untuk saya bisa nyambung dengan kehidupan mereka. Padahal beda sih, FYP-nya beda kalau kita scroll gini, aku mungkin isinya anjing, makanan anjing gitu-gitu ya. Tapi kalau mereka ada dance-nya, oke, kita ikut, udah latihan, udah dihafalin, keserimpet juga tetap. Tapi gak apa-apa, mereka penuh kasih karunia kok, teman-teman next gen aku ini. Saya melihat sungguh-sungguh ya, bahwa hidup bersama, itu bersama-sama dengan mereka, merasakan ada 3 hal yang tumbuh dalam kehidupan saya secara pribadi. Yaitu belas kasihan, kesabaran, dan pengampunan. Tuhan tahu banget emang ya, yang ini nih PR saya gitu. Yang ini tiga PR ini, belas kasihan, kesabaran, dan pengampunan. Ini PR yang benar-benar menguji saya dalam perjalanan saya pribadi makin serupa Kristus. Kalau punya Bapak Ibu, saudara-saudara punya PR bagian itu juga, ayo ikut melayani di Next Gen. Bisa ketik rek, spasit, kids, teens, atau youth ya, kirim nomor yang tertera di bawah ini. Itu yang kedua, bergaul. Kita mau jadi teman, gak cuman mau jadi ramah doang, kita mau jadi teman sungguhan. Yang ketiga adalah berespons terhadap kebutuhan yang ada. Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Berespon itu ciri orang yang hidup dalam panggilan. Sama seperti Yesus, dia gak pernah tutup mata kalau ada yang sakit, ada yang butuh makan, ada yang kesusahan gitu. Tuhan Yesus selalu buka mata terhadap kebutuhan murid-murid dan pengikutnya.
Injil itu inklusif. Tapi kita yang sering bikin Injil jadi eksklusif. Buat kita doang, buat dia mah enggak cocok dia terima Injil. Wow, berani banget. Kak Pres beberapa waktu lalu pernah bilang, kenapa kita sering jadiin Tuhan kayak jimat kecil di kantong. Ingat gak? Pernah kan Kak Pres bilang kayak gitu ya. Nah ini kelakuannya mirip, seperguruan. Kita sering jadikan Roh Kudus cuman sebagai hantu penunggu di dalam kehidupan kita. Gimana mau kerja Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, kita menyatakan kabar baik kepada teman kita aja kita gak mau. Padahal banyak kelompok orang yang relatif cukup terbuka sama Injil. Orang-orang yang memiliki hubungan dekat, orang-orang yang sedang masa transisi. Cek, nah orang-orang yang sedang dalam masa transisi gitu ya, pindah sekolah, misalnya pindah kerja, memulai kehidupan di kota baru, anak-anak rantau, orang-orang yang dalam masa transisi orang tuanya bercerai, atau satu lagi yang paling gong, putus pacar biasanya. Itu paling jadi sarana sebenarnya untuk next gen dan Injil masuk gitu ya. Tapi ingat bukan mau ngegantiin mantannya untuk membawa Injil masuk dalam kehidupannya ya. Orang-orang yang pernah datang ke event gereja atau orang-orang yang belum berjemaat, orang Kristen yang belum berjemaat. Intinya adalah tidak ada orang yang terlalu susah untuk Tuhan selamatkan. Yang ada orang yang tidak mau susah untuk menyelamatkan orang lain. Dengan kata lain, tidak ada orang yang mau susah dalam menjangkau orang lain. Males. Gak usah lah, udah firman Tuhan itu buat kita-kita aja. Dia gak usah gitu kan ya. Pastor Victor udah bilang panjang lebar soal kasih kemarin. Jadi yuk hari ini saya mau ajak semua teman-teman untuk kita bersaksi dan beraksi dalam kasih. Nggak cuma ngomong doang, jangan cuma ngomong doang, di mulut doang mah cakep semuanya ya. Tapi mari kita bersaksi dan beraksi dalam kasih. Firman Tuhan dalam Galatia 6 bilang bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Yang terakhir udah pasti bersaksi. Bersaksi itu bukan cuman itu gereja. Yesus ada di situ, bukan kayak gitu. Apalagi tentang ngajarin ajaran-ajaran agama. Bersaksi sesungguhnya membagikan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia menemui kita, bagaimana dia menjamah kita, bagaimana dia menolong kita waktu kita susah, waktu kita sakit. Bagaimana dia menghiburkan kita waktu kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Jadi jangan sampai kita bikin kayak cue card gitu loh. Kak Kris tahu banget tuh soal cue card gitu. Ketika kita bersaksi tentang Tuhan, kita tetap perlu tuntunan Roh Kudus dalam kita bersaksi. Biarkan Roh Kudus bekerja. Tuhan memang sih dia selalu memulai pekerjaannya dengan satu orang. Tetapi Tuhan gak pernah berhenti di situ. Dia selalu bekerja dari generasi ke generasi. Walaupun mungkin kita dianggap terlalu pemalu, terlalu tua, terlalu muda, terlalu gagap, gitu ya. Terlalu sering dianggap bodoh mungkin, bahkan tidak terpandang. Ketahuilah Tuhan tetap akan memakai saudara dan saya sesuai kehendaknya asalkan kita mau. Kalau kita gak mau, Tuhan gak paksa. Tuhan pakai yang lain, masih ada. Kak Gledi, masih ada Gibran yang mau dipakai Tuhan. Isaiah chapter 1 verse 19 NIV version said, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Yesaya 1 ayat 9, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Obedience deals with your action. Submission or willingness deals with your attitude. Kalau kita mau kepribadian kita, karakter kita, sikap kita diubahkan, mari kita belajar taat dan kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Menjangkau jiwa, memuridkan, membawa orang makin serupa Kristus itu perlu bayar harga. Jadi kalau kata Cimehong di TikTok itu untuk yang mau-mau aja, kalau yang nggak mau nggak apa-apa, nggak usah, ya kan? Because if you pay peanuts, you get monkeys. So make sure you pay decent enough for the kingdom of God.
Di Next Gen jujur saya berharap saya berharap ada cara mudah untuk kita jadi dekat satu sama lain. Karena di Next Gen kita perlu jadi dekat. Tapi setelah dicari-cari nggak ada cara yang paling efektif menjadi lebih erat di dalam Kristus dan di dalam persekutuan selain melalui pelayanan. Nggak ada. Everything makes you come, but ministry makes you stay. Agusto udah sampaikan tadi ya kalau kita mesti dibentuk, diciptakan, diperlengkapi. Tapi untuk satu hal, untuk satu tujuan, yaitu untuk kita diutus. Bukan untuk menemuin gedung gereja. Kata jagoan kandang sama sekali tidak ada dalam visi gereja ini. Ingat ya, kata jagoan kandang tidak ada dalam visi gereja ini. Kita mau mengubahkan komunitas kita, kota ini, bahkan negeri ini menjadi murid Kristus dengan hidupnya semakin serupa Kristus. Betul? Mulainya dengan tertanam seperti ini. Ya kan, sudah tertanam di gereja, ikut kelas, diperlengkapi. Ayo dong melangkah. Biasanya pas mau melangkah, nah pas sudah gini, nah baru tuh aneka ragam alasan keluar. Yang masuk akal, yang benar sampai yang dibuat-buat keluar semua alasannya. Karena saya suka sayur itu ada teman saya Sharon namanya jadi syayur ya. Saya ibaratkan kita ini adalah kangkung. Gen Z atau kangkung? Oh, kamu kan gak Gen Z, kok kamu jawab ya kan? Gen Z atau kangkung ya? Saya ingat, kangkung tuh bisa tumbuh di mana aja. Bahkan waktu saya project di Papua gitu ya, kita sampai nanam kangkung di bawah hopper, tempat simpen batu sama pasir di bawah batching plant yang dekat dengan sumber air. Jadi setiap pekan, kita bisa makan kangkung kalau lagi bosen makanan mess hall proyek gitu ya. Dan sangat menyenangkan makan kangkung pakai makanan kesukaan Pastor Mike, Indomie. Ya, enak banget rasanya. Kangkung itu nggak pernah soal bawahnya dia tuh mau tanah gembur, apa mau batu dan air, atau pralon dan air untuk aliran-aliran geng hidroponik ya yang makannya harus hidroponik. Atau even air dan udara. Selama ada media, dia tetap hidup dan memberikan manfaat untuk siapapun yang mengkonsumsinya. Bapak Ibu dan teman-teman kalau hari ini merasa kurang nggak sekeren Gusto ya, kurang powerful, kurang skill, kurang cakep, ingat aja kangkung. Orang bilang sayur murahan, ya kan 1.000, 2.000 kali seikat kali ya sekarang ya. Nggak keren kayak brokoli yang setar gitu, sasakan ya, kalau brokoli kan sasakan terus kemana-mana. Wortel yang cerah, kol yang gede-gede, tapi terhadap keadaan ekstrim, kangkung tuh bisa bertahan hidup loh. Dan banyak manfaatnya, gak kalah sama yang lain. Tanpa banyak teori, tanpa banyak alasan, kangkung setiap 20 hari sudah memberikan manfaat bagi kita. Lah kita 20 tahun ke gereja, melayani aja gak mau. Boro-boro bersaksi. Ya kan? Padahal gak cuman Pastor Mike loh yang bisa membantu orang bertemu dengan Kristus. Gak cuman pastor-pastor mega ultra mega church yang terkenal, yang bisa mengubahkan orang dan membawa orang kepada Kristus. Gak untuk bisa berdampak, gak harus orang yang tertanam di gereja-gereja kapasitas 1.000 atau 1.000.000 orang ya. Cimit-cimit begini, saya, teman-teman Next Gen, Bapak, Ibu, Saudara semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, dipilih, dipanggil, diperlengkapi, dan diutus untuk sebuah pekerjaan baik. Pekerjaan baiknya di mana, Kak Gledi? Di sini, di bumi, gak usah jauh-jauh, gak usah ke Afrika, di sini. Di bumi ini, di Jakarta ini. Kelamaan kayaknya ya nunggu suci ya, udah 20 tahun ditungguin kagak suci-suci tuh. Mending mulai aja dulu kali ya, daripada jatah umur keburu habis. Sedih Syai gitu. Biarkanlah perubahan hidup kita pribadi di dalam kekudusan dan kesucian jadi perjalanan pribadi kita dengan Roh Kudus setiap hari. Gak salah sih datang worship, service 10 kali seminggu, baca Alkitab bolak-balik sampai copot-copot gitu ya.
Gak salah ikut semua kegiatan doa dari pagi sampai malam. Tapi pastikan hati kita tertanam kuat di dalam Tuhan. Dan kita merelakan diri kita untuk mau melakukan sesuatu bagi orang lain melalui kehidupan kita. Serela apa Cipio kalau katanya kakak Jess? Aku jawab serela-relanya. Serela-relanya, pokoknya semuanya. Seluruh keberadaan kita. Metodenya banyak mau menjangkau dan memuridkan orang-orang. Ibu-ibu mungkin geng-geng masak, geng-geng menangga, gitu ya, geng-geng PKK. Banyak banget, tapi pastikan fungsi kehidupan kita memberdayakan manusia lain. Kita pastikan orang-orang yang kita layani bukan berubah makin serupa kita, tapi makin serupa Kristus. Please guys, please. Jangan biarkan Roh Kudus lagi-lagi cuma jadi penunggu di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 sampai 29 yang kita udah hafal katanya di luar kepala. Menyatakan bahwa segala sesuatu dipakai Tuhan untuk Ia bekerja menjadikan kita makin serupa Kristus. Prioritas Tuhan adalah supaya kita makin serupa dengan Dia. Gak ada yang lain. Itu aja udah. Tapi susah kak, capek kak, keluar duit kak, makan hati kak gitu ya. Ya gimana? Kalau gak percaya kita buka Galatia 4 ayat 19. Di situ dibilang bahwa pemimpin menderita demi rupa Kristus menjadi nyata di dalam murid-murid dan anggota. Ouch. Wah, menderita demi rupa Kristus. Tadinya mau maju jadi gak jadi lagi takutnya. We are all leaders here. Bayar harga demi sekelilingmu sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Jangan cuma ngomong mau memuliakan Tuhan, mau hidup buat kemuliaan Tuhan. Karena memuliakan Allah versi Tuhan Yesus adalah Yohanes 17 ayat 4. Memuliakan Tuhan sama dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Kalau enggak mulai mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan, itu namanya ngarep.com atau omong kosong sayangku. Doa saya, mulai hari ini setiap kita yang di sini, nggak yang opa, nggak yang oma, nggak yang seumuran Pastor Mike, senioran dikit, mudaan dikit, and all next gen here. Saya berdoa kita jadi anggota tubuh yang aktif, gerakannya gesit gitu, lancar. Supaya gereja ini semakin hari semakin bisa menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Mereka menanti kita untuk dijangkau, dipengaruhi, dan dilayani oleh apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin untuk firman Tuhan.